Boleh saya lihat tangan-tangan yang bersuka cita, boleh kita lambaikan tangan, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan saudara. Senang sekali bisa ketemu Bapak Ibu semua sekalian. Kurang lebih sudah 3 bulan kita tidak berjumpa. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Baik, sehat, semua karena kebaikan Tuhan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa saudara. Saudara, ada sebuah pujian baru yang akan kita rilis, Best Worship saudara. Firman Tuhan katakan jika Allah ada di pihak kita, tidak ada satupun yang menjadi lawan kita saudara. Amin. Bahkan firman Tuhan mencatat ketika Tuhan bersama dengan kita, Tuhan sanggup mengubahkan kita menjadi umat-umat lebih dari pemenang. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan saudara, kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Boleh saya lihat tangan-tangan yang bertepuk tangan sama-sama. Come on. Best Church. Tuhan kemenanganku, Dia utaraku. Roh Kudus kuatkanku, selalu hiburkanku. Katakan Tuhan kemenanganku, Dia ubah hidupku. masa yang telah lalu dijadikan baru. Katakan jiwaku berseru. nyatakan saudara. Kemenanganku dapat dalam-Mu. Keselamatanku dapat karena-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. katakan Takkan ku ragu, Kau bersamaku. Tuhan kemenanganku, Dia ubah hidup kita saudara. Masa yang lalu dijadikan baru. Katakan Jiwaku bersama. mari serukan saudara. Kemenanganku dapat dalam-Mu. Keselamatanku dapat karena-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Takkan ku ragu, Kau bersamaku. mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita saudara. Tuhan yang sanggup memberikan kemenangan buat setiap kita saudara. Ada amin. Ada amin. Haleluya. Mari sama-sama. Nyatakan saudara. Yes. Keselamatanku Dapatkan darah-Mu. Kau selamatkanku. Takkan ku ragu, Kau bersamaku. Takkan ku ragu, Kau bersamaku. Kau kemenanganku dan keselamatanku. Takkan ku ragu, Kau bersamaku. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita saudara. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu semua yang dikasih dalam Tuhan. Hari ini ada sahabat saya datang jauh-jauh dari luar negeri ya. Soalnya rambutnya pirang saudara. Iya. Sahabat saya datang dari Jakarta. Kita melayani sama-sama di Best Church Jakarta. Boleh kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sahabat saya Nina. Terima kasih Kak Fandi. Shalom Bapak Ibu sekalian, jemaat Bas yang saya cintai dan sudah lama tidak bertemu. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa.
Kabar saya juga luar biasa, nggak ada yang nanya ya. Karena kemurahan Tuhan, saya bisa ada di tempat ini lagi setelah 2 tahun tidak menginjakan kaki ke Best Church Surabaya. Dan karena kemurahan Tuhan juga, saya masih bisa ada di tempat ini. Kalau tadi di ibadah pertama saya sempat spill sedikit-sedikit kisah yang memang menyatakan betapa pertolongan Tuhan begitu berharga dan berarti di hidup saya di masa-masa pandemi pastinya. Yang jelas saya tahu yang ada di sini juga pasti merasakan bagaimana pandemi berdampak sangat besar di hidup kita. Tapi poinnya dari yang sebelumnya saya sempat saksikan juga di ibadah pertama mengenai kepercayaan, iman, dan damai sejahtera. Ada begitu banyak problematika yang saya lewati. Yang pasti pekerjaan tidak ada karena semua job, kebetulan saya musisi, saya penyanyi di Jakarta. Jadi kalau COVID tidak ada panggung, jadi pekerjaan sudah pasti nol. Saya harus cari cara putar otak untuk bisa tetap bertahan hidup pastinya di Jakarta. Saya rantau dari Bali. Orang tua saya sekarang di Solo, saya dari seberang sebelumnya. Dan saya percaya Tuhan di tahun 2016. Dan sampai hari ini saya tinggal di Jakarta sendiri. Jadi saya benar-benar memikirkan bagaimana cara saya agar tetap bisa bertahan hidup di Jakarta. Pastinya dengan nyanyi gitu ya. Tapi ya begitu banyak orang yang ya di Jakarta banyak, gak tahu di sini ada gak ya orang yang mungkin suka memberi harapan, iming-iming dan segala macam. Di Jakarta banyak banget gitu. Yang berusaha untuk jadi pengen jadi artis atau apa, diiming-imingi produser, investor dan segala macam, ditipu sana sini bla 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 dengan bluffing dan segala macamnya juga. Kemudian tetap harus bangkit dan pula keluarga saya masih belum percaya Tuhan. Artinya banyak hal yang kalau tadi Bapak Pendeta Esra sempat menyatakan bahwa saya tetap harus jadi terang di tempat yang gelap. Artinya saya tetap harus menjadi terang di rumah saya sendiri. Artinya orang tua saya tetap harus melihat saya sebagai pribadi yang saya anaknya, tapi saya adalah Nina yang baru. Nina yang bagaimana dulu mungkin sebelum mengenal Tuhan, mereka tahu saya hidup bersama-sama dengan mereka. Dan kemudian setelah saya rantau dan saya kenal Tuhan, entah bagaimana saya bisa bilang kacamata saya lepas, saya taruh kacamata Tuhan. Kalau dari masalah-masalah yang pernah saya lewati terutama di COVID, saya sempat 0 rupiah, saya gak tahu harus hidup dengan apa. Saya sempat berusaha untuk coba untuk bikin bangun usaha makanan dan segala macam, berjalan dengan baik. Saya bisa hidup dari jual makanan, saya bisa buka warung dan segala macam. Saya bisa hidup dari itu. Ayah dan ibu saya sempat sangat khawatir karena melihat anaknya dirantau perempuan sendirian, tidak punya uang. Dia sempat bilang kayak, mau apa sih sebenarnya kamu? Mau apa sih sebenarnya kamu? Nah, sebelumnya ditipu lagi sama orang gitu. Mau apa sih? Gimana sih maunya? Kalau memang gak ada yang dicari di sini, pergi aja keluar. Sampai akhirnya saya bilang sama papa saya, kalau apa yang saya cari, apa goal saya yang seharusnya saya cari dan saya kejar sampai di Jakarta itu saya gak bisa dapetin sampai umur saya kelewat tua, saya cabut dari Jakarta, saya cabut dari Indonesia. Saya bilang gitu. Sampai papa saya bilang, ya cobalah kamu gimana lah atur gitu. Saat itu saya gak punya uang ya, saat itu saya masih merengek. Gak tahu saya harus minta tolong sama siapa karena saya habis ketipuan orang gitu ya. Tapi Tuhan
ubahkan semuanya. Tuhan begitu baik. Saya cuma percaya sama janjinya. Waktu saya ditipu, saya cuma duduk bersimpuh sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, ini saya nggak ada damai. Ini yang buat saya berani. Karena sebelumnya saya khawatir sekali. Saya benar-benar merasa sangat ketakutan saat bertemu orang yang menipu saya. Jelas-jelas dia menipu karena dia bawa preman. Dia bahkan dia mengerahkan segala-galanya untuk bisa, nggak tahu tujuannya ke saya, mengintimidasi dan segala macam. Saya ketakutan, tapi saya percaya. Saya duduk bersimpuh, saya bilang saya nggak ada damai sejahtera. Tuhan, nih saya perlu damai sejahtera. Saya perlu kembalikan damai sejahtera saya lagi gitu. Saya kemarin percaya sama orang, bukan percaya sama Tuhan. Saya kemarin mencoba untuk menaruh harapan saya sama orang lain, bukan sama Tuhan saya. Saya mencoba segala cara untuk bisa nembus di mana untuk saya bisa mencapai cita-cita saya dengan orang lain, bukan dengan Tuhan saya. Dan Tuhan buat semuanya perlahan-lahan membaik. Hari ini kalau saya boleh syukuri, kalau saya boleh bisa bilang, kemarin doa saya, biarin saya Tuhan bisa jadi pembawa terang di keluarga saya. Biar saya bisa nyenengin mama papa saya dulu, biar mereka tahu bagaimana kasihnya Tuhan lewat saya. Karena saya nggak bisa semata-mata minta mereka, ya percaya Tuhan tanpa saya bilang, tanpa saya tunjukkan bagaimana saya harus menjadi terang di rumah saya sendiri. Dan hari ini sampai setiap hari, kalau setiap bulan saya selalu kirim mama papa saya untuk bekal mereka. Mereka bilang, berkah ya nak kerjamu gitu. Hari itu saya bisa merasa bahwa mungkin papa saya dan mama saya sudah pensiun bekerja ya saat ini di Solo. Jadi hanya mengurus nenek saya. Jadi benar-benar penghasilan saya jadi tulang punggung keluarga. Jadi mau tidak mau, kuat tidak kuat, saya tetap harus menopang keluarga saya. Dan mungkin di situ maunya Tuhan. Saya harus nyenengin kedua orang tua saya sampai mereka bisa melihat kasihnya Tuhan. Saya percaya bahwa damai sejahtera yang ada di diri kita itu tidak pernah bohong. Nah, hati nurani itu tidak pernah bohong. Hari ini, kalau 2 tahun lalu saya pernah bilang saya ingin menyenangkan kedua orang tua saya. Hari ini Tuhan jadikan, hari ini Tuhan buat ceritanya berbeda. Hari ini Tuhan buat kisahnya berliku. Tapi saya masih on track untuk tetap bisa berjalan bersama Tuhan dan menjadi pembawa terang untuk keluarga saya, mengenalkan kasih dan bagaimana cintanya Tuhan saya yang luar biasa, karena kuasanya luar biasa di hidup saya. Terima kasih Tuhan. Saya mau tutup dengan satu buah pujian. Saya gak pernah terfikir ataupun terlintas di pikiran saya ceritanya bakal seperti ini Tuhan buat di hidup saya sampai 29 tahun umur saya. Tuhan saya luar biasa. Apa yang tak terlintas di pikiranku dan tak pernah dilihat oleh mataku dan tak pernah timbul di dalam hatiku, itu yang
Tuhan yang paling mengerti. Engkau pribadi yang memahami kami lebih dari siapapun. Terima kasih. Dalamnya relung hati kau tahu, kau mengasihiku. Dengan iman nyatakan pujian ini. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Kami serahkan Tuhan, serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidup. Mari saya undang kita bangkit berdiri sama-sama dengan iman, katakan ku percaya kuasa-Mu ajaib. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang sanggup. Yes, amen. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat. Sekali lagi dengan imanmu saudara nyatakan, ku percaya Tuhan, ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai kami melihat, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidup. Kami tetap percaya Tuhan, sampai kami melihat, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau baik Tuhan, sungguh Engkau baik, sungguh kami bersyukur, sungguh kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih Roh Kudus, penghibur dan penolongku. Ku tak takut sebab Kau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Mari sama-sama nyatakan, Roh Kudus menghibur dan penolong. Kami tidak takut Tuhan, sebab Engkau bersama dengan kami. Sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Dengan iman nyatakan sama-sama saudara, Roh Kudus penghibur, Roh Kudus penghibur dan penolong.
sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di